Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bertemu kembali kita di dalam ibadah rumah tangga awal November ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ini terbukti ketika saat ini kami boleh beribadah di dalam tempat kami masing-masing, sekalipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga di dalam pemberitaan firman-Mu kami sama dikuatkan dan kami sama dimampukan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Maleakhi 1 ayat 6-14 yang menyatakan, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam ini menyatakan tentang kemurkaan Tuhan atas sikap para imam yang tidak menghormati Tuhan. Tuhan mengecam sikap tidak hormat mereka dengan perumpamaan seorang anak yang hormat kepada bapaknya dan seorang hamba yang hormat kepada tuannya. Seorang anak yang menghormati bapaknya pasti taat melakukan kehendak bapaknya untuk kebaikan anak tersebut. Dan seorang hamba yang menghormati tuannya pasti akan memberikan pengabdian yang tertinggi kepada tuannya. Allah adalah Bapa yang baik dan Tuan yang layak ditinggikan. Tapi para imam justru mengecewakan hati Tuhan dan menghinakan nama Tuhan. Mengapa mereka sanggup melakukan hal yang tidak baik kepada Tuhan? Padahal Tuhan sudah mengangkat mereka dari perbudakan menjadi orang yang merdeka. Bahkan Tuhan setia di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan.
Kita tahu bagaimana luar biasanya Tuhan melakukan hal-hal yang spektakuler. Tuhan melakukan mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa di dalam penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Para imam sanggup melakukan hal yang tidak baik karena mereka tidak menghargai hubungan mereka dengan Tuhan. Seperti halnya hubungan kita dengan sesama, bagaimana kita bisa mengasihi seseorang dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa mengenal siapa mereka terlebih dahulu? Seperti itu pula hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa didasari pengenalan yang dalam akan Tuhan, maka akan mudah hubungan kita turun naik dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan terasa dekat dengan kita, dan ada kalanya Tuhan terasa jauh dari kita. Apakah Tuhan memang suka datang dan pergi dari kita? Tentu tidak. Tuhan tetap dekat dengan kita, tapi kita yang seringkali menjauh dari Tuhan. Bangsa Israel tidak melihat hubungan dengan Tuhan sebagai satu hubungan yang indah dan berharga, sehingga mereka tidak merasa bersalah ketika mereka memberikan persembahan yang tidak baik kepada Tuhan. Bupati saja tidak berkenan menerima persembahan yang tidak baik, apalagi Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat 8 akhir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada orang yang kita kasihi dan memberi sekedarnya kepada pengemis yang di pinggir jalan. Apakah Tuhan kita samakan dengan pengemis? Akibat tidak menghargai kedekatan dengan Tuhan, bangsa Israel gampang mengeluh. Bapak Ibu bisa melihat di ayat 13a, lihat alangkah susah payahnya. Ada cerita seorang anak kecil yang bertanya kepada mamanya, "Mama, kenapa sih kalau mama memberikan persembahan selalu saja sama seperti aku, 2.000 terus dari dulu sampai sekarang?" Mamanya karena pelitnya bingung mau bilang apa. Lalu mamanya jawab gini, "Anakku, seperti Tuhan Yesus yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, mama juga demikian." Seringkali kita mencari pembenaran untuk menutupi kesalahan kita. Kita hanya mau menyenangkan diri kita sendiri, tapi ketika dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita bersungut-sungut, kita mengeluh. Di masa pandemi saat ini, gereja-gereja dan kumpulan-kumpulan menggalang dana untuk orang-orang yang terdampak ekonominya akibat COVID-19 saat ini. Ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita menolak dengan bersungut-sungut atau memberikan dengan bersungut-sungut, atau kita memberikan dengan sukacita? Tuhan tidak melihat seberapa besar pemberian kita, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita. Karena ketika kita menolong orang yang susah, artinya kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan bahkan kita memiutangi Tuhan. Itu ada tertulis di dalam Amsal 19 ayat 17. Seorang yang tidak mempunyai hubungan yang baik, pasti dia sanggup menipu. Demikian juga para imam. Mereka sanggup menipu Tuhan dengan memberikan hal yang tidak baik. Padahal mereka bisa sebenarnya memberikan yang terbaik. Saya melihat satu video yang menceritakan tentang seorang penjual buah yang melakukan penipuan atau kecurangan kepada pembelinya. Ketika pembelinya sudah memilih buah yang baik dan memberikan kepada penjual buah itu untuk ditimbang, lalu penjual buah itu dengan cara yang licik, dia menukar buah yang tidak baik di dalam plastik pembeli itu. Kita bisa bayangkan bagaimana kecewanya hati pembeli itu ketika sampai di rumah memeriksa buah yang sudah dibelinya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kapan kita menipu Tuhan? Ketika kita sanggup memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kita tidak melakukannya.
Bangsa Israel memberikan korban persembahan yang sakit dan cacat bagi Tuhan, yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Kualitas persembahan mereka menunjukkan sikap hati mereka kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Bukan saja berupa berkat materi, tapi juga perlindungan, bahkan keselamatan. Anaknya sendiri Dia berikan bagi kita agar kita selamat. Bukankah itu suatu pemberian yang sangat besar? Jika kita menyadari hal itu, maka seharusnya kita tidak menipu Tuhan dengan cara asal-asalan atau terpaksa dalam memberi kepadanya. Mari kita memperbaiki cara pandang dan sikap hati kita kepada Tuhan. Bahkan memperbaiki juga diri kita dalam hal memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui harta kita, waktu kita, ibadah kita, pelayanan kita, bahkan hidup kita. Bukankah semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan? Hormatilah selayaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari dalam hidup kami, seringkali kami hanya mau yang terbaik buat kami, tapi buat Tuhan kami sulit melakukannya. Ampuni kami Tuhan, biarlah melalui firman-Mu malam ini, kami bisa diubahkan dan terus bertumbuh lebih dalam lagi dalam pengenalan kepadamu, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang saat ini beribadah dari tempat masing-masing, berikan terus semangat untuk tetap bisa setia dalam hal kepada Tuhan bagaimanapun keadaannya. Apapun yang menjadi pergumulan tiap rumah tangga kami, biarlah Tuhan berikan solusi, karena kami tahu hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar. Berdoa buat gereja-gereja Tuhan, khususnya GPIB, di dalam pertambahan usia GPIB, biarlah kiranya kehadiran kami membawa pembaharuan dan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Berdoa buat bangsa dan negara kami, hikmat mulai menuntun pemerintah kami dalam setiap mengambil kebijakan, sekalipun dalam situasi pandemik saat ini, sehingga setiap kebijakan yang diambil kiranya mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia. Hadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa kami, sehingga di dalam perbedaan pun kami bisa hidup saling menghormati dan saling mengasihi. Berkati persiapan akan dilakukan pilkada dalam beberapa waktu ke depan, biarlah pada waktunya semua dapat berjalan dengan aman dan lancar. Siapapun nanti yang terpilih, biarlah mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan membawa hal-hal yang positif. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.